Manohara pun membalas akun yang diduga palsu itu dan menantang bisa membuktikan bahwa ia memang sudah dengan balasan apartemen di SCBD dan sebuah mobil. Ternyata Daisy bukan orang baru dalam urusan hukum. Ini ibunya. Bahkan ia pernah menjadi buronan Interpol karena kasus di Perancis pada tahun 2008. Halo guys, kembali lagi di channel Viral Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini yang lagi viral adalah Manohara. Wow, dan Manohara ini ternyata mempunyai cerita yang hampir mirip dengan Aureli, tapi berbeda gitu ya di masalah keluarganya. Tapi untuk percintaannya adalah nikah di bawah. Nah, ini juga akhirnya Manohara itu membuka suara sekarang nih. Oke, langsung saja kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gosip yang mati, drama di Indonesia akan selalu ada. Biar kalian tidak ketinggalan, silahkan klik subscribe. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Bukan aku yang jelasin, biar ini aja yang ngejelasin, nanti baru aku bahas lagi. Aktris dan model Manohara belakangan ini kembali menjadi pembicaraan publik setelah mengungkapkan bahwa pernikahannya dengan Pangeran Kelantan Tengku Muhammad Fahri tidak sah karena terdapat pemaksaan terhadap dirinya yang masih di bawah saat itu. Kali ini Manohara mengungkapkan ia tak lagi memiliki hubungan dengan sang ibu Daisy Fajarina. Sebuah akun Instagram yang diduga ibu Manohara tampak meninggalkan berbagai komentar negatif dan menuding Manohara sedang playing victim. Manohara pun membalas akun yang diduga palsu itu dan menantang bisa membuktikan bahwa ia memang sudah dengan balasan apartemen di SCBD dan sebuah mobil. Wow. Bahkan Manohara mengaku pernah di lobi apartemen karena tidak mau pergi dengan pria yang sudah melakukan terhadapnya. Tak sampai di situ, Manohara mengungkapkan bahwa ibunya adalah sosok yang suka main dukun dan memaksanya melewati ritual-ritual yang sampai membuat Manohara trauma. Manohara kemudian berharap agar pengakuannya ini bisa membuat orang membuka mata terhadap pelaku yang bersikap serupa yang mungkin sedang dihadapi. Ia pun menyebutkan bahwa ini adalah contoh bagaimana berhadapan dengan orang yang memiliki gangguan kepribadian. Wow, kalian bisa lihat teman-teman, ada salah satu komentar dan diduga ini ibunya. Nama akun itu Aisyah Nadawi. Wow, ini mungkin akun sejenis akun bodong, tapi dia tahu isi cerita Manohara. Kalau kata netizen nih, cuma anak-anak dengan ibu NP yang paham. Sakit sih ya ibunya ya, kalau kayak gitu anaknya sendiri soalnya ya. Next. Manohara akhirnya buka suara soal sisi kelam hubungannya dengan sang ibu. Ia menegaskan bahwa selama ini dirinya bukan sekedar mantan istri pangeran, melainkan korban pernikahan paksa di bawah demi gaya hidup ibunya. Pengakuan Manohara ini seolah membuka kembali masa lalu Daisy Fajarina yang penuh kontroversi. Ternyata Daisy bukan orang baru dalam urusan hukum. Ini ibunya. Bahkan ia pernah menjadi buronan Interpol karena kasus di Perancis. Pada tahun 2008, pengadilan Perancis menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada Daisy atas tuduhan terhadap asisten rumah tangganya, Solihah Lanti. Daisy dinyatakan bersalah karena mempekerjakan orang secara tidak manusiawi sebelum akhirnya kabur ke Indonesia. Tak hanya pernikahan, Solihah juga melaporkan ada yang dilakukan suami Daisy. Dengan sepengetahuan Daisy sendiri, Solihah mengaku dipaksa melakukan adegan hingga oleh Daisy hanya karena dianggap berselingkuh. Pernyataan terbuka ini menjadi cara Manohara untuk melepaskan beban masa lalunya yang sangat kelam. Kini ia memilih untuk memutuskan komunikasi sepenuhnya dengan sang ibu. Ini ibunya udah gak bener sih guys. Kalau kalian dengar, ini banyak banget yang disensor karena ya emang sejahat itu gitu ibunya. Oke. Biasanya karakter seseorang itu kelihatan ketika orang sekitarnya itu terkena imbasnya. Contohnya yang diceritakan dalam narasi ini. Kalau emang narasi ini benar, berarti ibunya emang yang bermasalah. Dan kasihan banget Manohara ini yang dijadikan bahan alat buat menghasilkan cuan dia gitu kan. Berarti
Kita lihat ya, kita baca nih. Saya bukan Islam kaleng-kaleng. Nah, di sini dibales nih. Karena saya tidak bisa bahasa Inggris. Langsung aja kita ke bahasa Indonesianya ya, teman-teman. Aku mengalami kesulitan, bahkan memanggilnya ibuku. Karena tindakannya bertentangan dengan setiap definisi manusiawi tentang apa yang seharusnya seorang ibu. Ibuku telah lama terlibat dalam ilmu hitam. Di Indonesia, ia kerap mengunjungi dukun dan orang pintar. Waktu masih gadis, ia membawa saya berkali-kali ke tempat seperti Sukabumi dan Bogor karena dia percaya saya kurang patuh. Bukannya melihat saya sebagai anak muda dengan pikirannya sendiri, dia percaya ada sesuatu yang jahat dalam diri saya. Saya terpaksa minum air ritual, mandi dengan minyak, dan menjalani praktek yang menakutkan dan membingungkan. Pengalaman ini traumatis dan tetap bersamaku hingga dewasa. Aku ingin menjelaskan tentang satu hal ini, bukan Islam. Ilmu hitam dilarang dalam Islam. Saya punya banyak teman muslim dan mereka tidak berlatih atau percaya pada apa yang dilakukan. Ya bla 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 bla. Gak kebaca soal ini tulisannya. Oh ini ada lagi nih. Karena ini bahasa Inggris, kita translate dulu teman-teman. Bisa bahasa Inggris loh. Ya. Video ini menunjukkan ibu saya dibaptis. Pada saat itu dia menghabiskan kehidupan sosialnya di sekitar wanita-wanita Kristen kaya dan berpindah agama menguntungkannya dalam lingkungan tersebut. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa agama seperti hal lainnya adalah alat baginya. Agama diadopsi, dipraktikkan dan dibuang tergantung pada apa yang dibutuhkan. Dia bisa mendapatkan jejak digital Ibu Manohara Daisy Fajrina clubbing hingga gonta-ganti agama demi pamor. Aku rasa ibunya. Bayangin umur 15 dijodohin sama itu pangeran terus dibawa ke Malaysia. Mano akhirnya berhasil kabur dan balik ke Jakarta. Si emaknya ini malah ngejebak Mano buat diajak umroh. Ternyata di Mekah sana udah ditungguin sama tuh pangeran, akhirnya dibawa lagi ke Malaysia. Dan emaknya diliin mobil Alphard sama penthouse 37 meter sama tuh keluarga pangeran. Sebelum nikah, Mano juga disodori sama emaknya ke Ardi Bakri sama Rian Haryanto. Yang lebih gong, ibunya pindah-pindah agama biar dapat akses aja ke ibu-ibu conglo yang tergabung di komunitas agamanya aja dimainkan. Emaknya kan emang agak lain, kebelet jadi orang kaya kayak old money apa gimana dah. Si Manohara kan dari dulu dijodoh-jodohin sama anak-anak orang kaya yang old money, pernah pacaran sama Ardi Bakri, tapi nggak disetujui sama Bu Tati, mamanya Ardi, karena tahu kali ya takut emaknya si Manohara. Terus ternyata Manohara nikah sama pangeran Malaysia itu karena dijodohi sama mamanya sendiri. Emang agak lain kan? Oke, di sini ada foto ya. Dulu pernah ada upload foto ibunya lagi DGM, jalan di TV kayak orang bener. Oke, ini tolong disensor ya, karena ini bahaya banget fotonya ya. Pasti teman-teman udah pada lihat lah, ini udah beredar di internet ya. Udah nggak berhijab lagi intinya di sini. Siapa sih yang nggak tahu Manohara? Buat kalian yang lupa atau nggak tahu, Manohara dulu sempet banget ramai karena dia tuh menikah dengan pangeran dari Malaysia. Di pernikahan mereka berdua saat itu, Manohara tuh benar-benar mengalami abusive yang sangat parah, manipulasi dan sexual harassment yang banyak banget yang dia laluin. Tapi di video kali ini gue bukan bahas soal pernikahan mereka berdua, melainkan mama dari Manohara. Instagram Manohara tuh sempat ramai lagi karena ada satu user Instagram bernama Aisyah Nadawi yang membawa topik-topik dan membawa nama ibu dia. Bahkan Manohara sendiri bilang dia menduga itu akun Instagram milik ibu dia atau salah satu pengikut ibu dia. Kalian bisa baca kalau si akun Aisyah ini bener-bener memojokkan Manohara dan membela banget ibu Manohara. Dan gak sedikit netizen Indonesia yang notice soal hal ini dan mereka pun ikut ngebela Manohara. Buat kalian yang mungkin masih bingung nih konteksnya apa, jadi ibu Manohara tuh sering banget, gak sekali dua kali itu menggunakan Manohara, anaknya sendiri, untuk jadi benefit dia. Bahkan saat dia menikah dengan pangeran Malaysia itu dia masih berumur 15 tahun. Ini beberapa statement dari Manohara sendiri yang aku screenshot dari Instagram dia. Itu akun Instagram yang kemungkinan besar tuh nyokapnya Manohara bilang kalau dia tuh Islam gak kaleng-kaleng. Mano bilang kalau misal ibu itu udah dari lama itu terlibat atau mengikuti ilmu-ilmu gelap yang itu sama sekali bukan ranah Islam. Dan yes, ini foto nyokap dia pas tuh dibaptis secara Kristiani. Karena pada saat itu circle nyokapnya itu orang-orang Kristen yang berduit.
Dan akun Instagram tuh bilang kan kalau Mano dulu tuh nggak pengen sekolah lah segala macam. Tapi kalian lihat statement Mano. Mano bilang kalau dia tuh sebenarnya pengen banget sekolah. Bahkan sekarang tuh dia ngebiayain saudara dia tuh sekolah art school. Ini statementnya menurut gue paling kacau. Nyokapnya tuh bilang kalau misal dia tuh dulu menikah itu secara sadar dari emang kemauan Mano sendiri. Tapi kalian baca Mano bilang bener ini Mano NP. bilang dia nggak pernah mau. Dia tuh bahkan minta tolong ke nyokapnya jangan tinggalin dia sendiri sama si cowok itu. Tapi malah dan disuruh dibentak-bentak. Manohara sendiri tuh juga kemarin tuh sempat yang ngomong kalau misalnya dia udah nge-cut off hubungan dia sama nyokapnya. Emang nyokapnya ini rada-rada tau gak sih? Bahkan pas berita itu yang lama itu dulu keluar, bahkan banyak orang tuh mempertanyakan nyokapnya. Cuman mungkin dulu media sosial tuh belum se-booming sekarang. Bahkan ada usut punya usut saat Manohara nikah sama pangeran Malaysia tuh nyokapnya tuh dapat penthouse, dapat rumah segala macem. Lu kasusnya tuh bener-bener booming banget, cuman detailnya tuh belum keluar sebanyak sekarang. Kalau misal kalian tertarik buat dengerin detailnya lebih lanjut, gue bakal bikin video terpisah karena panjang banget. Next. Ada berita yang lebih gol, yaitu dari Kak Manohara. Beritanya lagi heboh banget tahu di. Aku baca komennya kan. Katanya Kak Manohara ini sama ibunya sendiri. Kalau nggak salah dia nikah sama sultan dari Malaysia gitu. Ada yang lebih gongnya lagi. Aku baca beritanya itu pakai iPhone 17 Pro Max 2 TB cash tapi nyicil. Ada berita Di akhirnya kenapa kayak gitu? Ya udah serius-serius nyicil lagi kan? Ngebahas Manohara bukan HPU ya. Maksudnya apa? Minta bayar ya cicilannya. Gak bercanda ya. Bercanda. Ya, tapi inilah singkatnya teman-teman. Ya, gimana menurut kalian guys ya tentang kisah Manohara ini? Mungkin kalau ini rame kita bakal bahas secara detail ya. Dari awal ibunya itu ngechat itu apa bakal kita bedah lagi. Tapi ya kalau rame berarti kalian kurang tertarik sama video ini. Ya udah, aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata, salah informasi, so mohon dimaafkan karena semua yang ku dapat ini semua dapat dari internet. Ya, mari kalian cari untuk kebenarannya. Mari kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan isu-isu yang sedang viral di media sosial. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.